Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saladeno dari kelas L4602 dengan kode NIM 11022231178 dan saya berasal dari S1 Teknik Elektro dengan jurusan Teknik Elektro. Sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat tentang alam dan manusia. Oke, sebelum kita mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu tentang pendahuluan dari PPT ini. Pendahuluan saya, Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi atau alam semesta. Dia maha sempurna, dia telah menciptakan alam dengan segala karakteristiknya. Alam itu harus diolah. Kemudian Allah memilih manusia sebagai khalifah fil ard, yang mengemban misi untuk mengelola bumi ini untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akan membacakan mengenai tujuan pelajaran dari PowerPoint yang telah saya buat. Di sini kita mampu memahami bagaimana sih cara mengenal karakter alam sebagai ciptaannya dan dirinya sebagai manusia, sehingga termotivasi untuk menjadi khalifah fil ardi yang mampu memakmurkan bumi. Maksud dari khalifah fil ard itu adalah seorang khalifah di bumi, maksudnya jika seorang khalifah fil ardi atau yang disebut Rasulullah ketika meninggal dunia, Allah akan selalu telah mempersiapkan penggantinya, yaitu manusia. Kemudian kita lanjut, saya akan menjelaskan mengenai apa itu alam. Apa sih pengertian dari alam? Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai alam. Alam adalah segala sesuatu yang diciptakan langsung oleh Allah dan dianggap ada oleh manusia. Di dunia ini, selain Allah beserta zat dan sifatnya, alam juga merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kemudian kita lanjut mengenai tujuan diciptakannya alam. Tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam semesta ini pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Keberadaan langit dan bumi mewajibkan adanya Sang Pencipta yang menciptakan keduanya. Oke, mari kita lanjut. Apa aja sih macam-macam alam itu? Yang pertama, macam-macam alam itu yang pertama ada alam azali. Alam azali itu alam yang dimana alam ini misalnya alam bumi kita ini masih berupa tanah kosong dan berupa tumbuh-tumbuhan liar dan hewan-hewan, namun belum ada manusia di dalam bumi tersebut gitu. Yang kedua ada alam ruh. Di sini alam ruh itu alam di mana umat manusia masih berwujud ruh tanpa raga atau yang sering kita sebut itu jasad. Yang ketiga yaitu ada alam rohim. Alam rohim itu atau alam kandungan, alam yang dimana alam pertama di mana manusia masih berada dalam rahim ibu. Ya, kita dilahirkan dari seorang ibu yang lahirnya sekitar 9 bulan. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan pengertian dari alam dunia. Alam dunia itu alam di mana kita sudah dilahirkan ke bumi ini dari rahim seorang ibu kita sendiri. Dan yang kelima itu ada alam barzah. Di sini alam barzah itu alam di mana pintu perbatasan dunia dan akhirat di saat kita meninggal dunia. Kita akan diantarkan ke alam barzah terlebih dahulu. Jadi itu kita pas meninggal dunia itu kita akan diantarkan di perbatasan alam barzah, yaitu misalnya ini kita sudah meninggal dunia nih. Kita meninggal dunia, di situ kita ada perbatasan di sini misalnya pintu, kita ada di sini, nah di sini pintu untuk menuju ke akhirat gitu. Jadi kita di sini sini alam dunia dan di sini alam akhirat. Jadi seolah-olah alam barzah itu sebuah pintu gitu. Yang terakhir yaitu alam akhirat. Alam akhirat itu
alam setelah kebangkitan manusia dari kuburnya, untuk mendapatkan balasan, di mana jasad dan ruh digabungkan kembali. Di alam inilah keabadian menyertai kita, yakni surga dan neraka. Kemudian kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan hubungan alam dan manusia. Hubungan alam dan manusia itu, hubungan manusia dengan alam sangatlah erat. Manusia memperoleh makanan dan minuman untuk bertahan hidup, yaitu yang kemudian kayu, batu, pasir untuk membuat tempat tinggal yang sudah disediakan oleh alam. Maka dari itu, manusia juga harus membalas kebaikan alam dengan cara tidak merusaknya. Dengan cara kita harus menanam pohon, merawat tumbuhan gitu. Dan kita harus melestarikan agar kita selalu dapat manfaat dari alam ini. Kemudian lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia. Manusia dari segi pengertian, manusia adalah makhluk yang berakal budi, salah satu makhluk Allah yang paling sempurna, baik dari aspek jasmania, lebih-lebih ke rohanianya. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah. Dan di sini, sedangkan menurut Muhammad Daud Ali yang saya baca dari buku yang saya beli di kuliah saya, yaitu manusia merupakan ciptaan Tuhan yang unik. Kemudian lanjut, tujuan diciptakannya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di bumi agar manusia dapat menjadi khalifah di bumi tersebut. Yang dimaksud dengan khalifah ialah bahwa manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin yang mengatur dan memakmurkan apa-apa yang ada di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, hutan, air, sungai, dan gunung, laut, serta perikanan. Dan manusia harus mampu memanfaatkan segala apa yang telah disediakan di bumi untuk kemaslahatannya. Jadi di sini saya telah menyimpulkan bahwa jika saya simpulkan dari tujuan ini adalah jika manusia mampu menjalankan itu semuanya, maka yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi itu benar-benar dijalankan dengan baik oleh manusia tersebut, terutama manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjut. Di sini saya akan membacakan sebuah surat tentang siapa yang menciptakan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jib wa ma khalaqtul jibna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah memerintahkan Nabi Muhammad beristiqomah dalam mengajak umatnya mengesahkan Allah karena sesungguhnya itulah tujuan penciptaan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk kebaikanku sendiri. Kemudian lanjut. Di sini ada proses penciptaan manusia dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 15. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian dari ayat 12 terlebih dahulu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Ini misalnya sebuah tanah yang sudah saya ambil, misalnya ya. Kemudian ayat 13, kemudian saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh di rahim ibu. Jadi saripati itu diubah menjadi air mani, kemudian air mani itu disimpan ke dalam rahim ibu. Kemudian ayat 14, air mani yang ini yang asalnya dari tanah liat, misalnya diubah menjadi segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu kami jadikan sebuah daging. Sebuah daging itu kami jadikan tulang. Misalnya ini daging, di sini ada tulang-tulang yang sudah diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tulang-tulang tersebut, tulang-tulang belulang itu kami bungkus, yang bungkus jadi daging di sekitarnya. Kemudian
Kemudian yang sudah diciptakan itu kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, yaitu menjadi sebuah janin. Maka Maha Sucilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta yang paling baik. Kemudian ayat 15 ini, sesudah itu terciptalah sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Al-Mu'minun surat 23 ayat 12 sampai 15. Kemudian di sini ada tugas, fungsi dan peran manusia. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan khalifah di bumi. Kedua, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Yang ketiga, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah untuk menjadi pemimpin di muka bumi, untuk memakmurkan baik dalam arti kesejahteraan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ada diagram manusia dari alam ke alam. Di sini saya menggambarkan tabel alam ruh itu berwarna putih, dikarenakan ruh itu berwarna putih, yang dimana alam ruh itu masih berwujud ruh tanpa jasad. Kemudian alam ruh itu ditiupkan oleh seorang malaikat, dan malaikat tersebut adalah malaikat Al-Arham. Malaikat itu bertugas untuk meniupkan ruh ke dalam janin, mengatur rezeki, kematian, amal, sengsara, atau kebahagiaan. Di dalam rahim, malaikat Arham juga memiliki tugas meniupkan debu di bumi kepada janin, di mana calon makhluk itu akan tercabut nyawanya juga oleh malaikat. Dan malaikat tersebut yang bertugas untuk mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Kemudian setelah ditiupkan oleh malaikat tersebut, masuklah ke dalam ruh itu akan masuk ke dalam kandungan atau masuk ke dalam rahim seorang ibu. Kemudian di dalam rahim ibu setelah 9 bulan akan lahir ke dunia ini, yang dimana sudah dilahirkan. Kemudian ketika kita sudah di alam dunia ini, kita akan tumbuh dan berkembang biak dan tumbuh menjadi manusia dewasa, dan kita akan mengalami penuaan, di mana setelah penuaan itu kita akan meninggal dunia dan dikubur di liang lahat. Kemudian kita akan bertemu ke alam barzah yang di tabel warna merah ini. Alam barzah itu ya, kita setelah meninggal kita akan bertemu di alam barzah, yang dimana itu perbatasan pintu ini, misalnya dunia dan di sini akhirat. Jadi alam barzah itu ibaratkan sebuah pintu, dan kemudian kita setelah masuk ke dalam alam barzah itu kita akan menuju ke alam akhirat untuk mendapatkan pembalasan yang menentukan kita masuk ke dalam surga atau itu neraka. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Di sini kesimpulan yang saya buat, Allah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk kepentingan manusia. Sudah seharusnya manusia menjaga dan melestarikannya. Kemudian Islam juga melarang kita untuk memandang alam secara berlebih-lebihan, atau bahkan menyembah dan mensakralkan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Karena itu dapat membawa kita ke lembah syirik yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Jadi sekian dari PowerPoint yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.